Apa aja, obrolin apa aja. Jadi kita sudah banyak banget dah video dah. Nggak banyak banget sih, Yang aja. banyak Iya. aja. Nah, apa nih yang kita ngomongin malam ini? Kita akan ngomongin situasi kita saat ini, di mana kita lebaran. Tapi ya beginilah adanya. Corona, Covid, pandemi, campur aduk. Lebaran telah tiba, tapi Corona masih ada. Masih ada. Jadi apa sih yang bikin beda nih? Kira-kira kayak pengalaman Lebaran dulu, ya kan? Oh, Lebaran yang normal sama bukan sekarang nggak normal ya maksudnya. beda banget lah. Beda aja gitu Lebaran sekarang dengan Kenyamanan. Corona, Covid-19. Jadi gimana sih rasanya gitu? Ya kalau buat gue sih pertama ya, kalau gue buat pribadi segala macam, gue biasa keliling-keliling ke rumah yang dituakan, ke rumah kakek nenek gue, adiknya kakek nenek gue, ya ini dituakan lah pokoknya kan. Tapi sekarang gue tidak sama sekali kemana-mana karena ini, karena corona. Jadi lebaran via video call. Oh, jadi lu fit callan tuh? Fit call sama saudara-saudara gue. Pakai apa? Zoom atau line calling group? Kan ada juga, atau WA? WA. Oh ya, WA. grup keluarga? Grup keluarga, Grup banyak kan di WM. Tapi nggak langsung grup semuanya enggak. Ya atau gitu. Yang penting yang terdekat sih. Nah itu menurut lu nih kan, kalau gua kan nggak lebaranan ya, Nah, tapi gue ikutan juga soal saudara gua ada ada yang muslim. yang lebaran ya. Hmm. Jadi kan lebih berasa kalau dua lah ya. Iya. Nah gue pengen nanya nih, apa lu awkward gak sih kayak lebaran harusnya ketemu tapi jadi fit call gitu? Kayak ada aneh gak nih? Banget sih. Aneh banget ya? Banget. Gua rasanya kayak alah kentang gitu maksudnya kayak. Iya. Biasanya Jarang ketemu langsung. Enggak biasanya tawa-tawa. ya kayak ngobrol apa lebaran salim terus dipeluk-pelukan minta maaf segala macem. Ini ya udah seadanya gimana sih? Berarti kayak virtual salim gitu. Iya. Virtual salim. Ya kayak udah mohon maaf lahir batin, om Kayak kayak paling yang gitu. nanyain kabar ya pasti. Iya. Kan kalau lebaran kan double kan, udah itu keliling-keliling makanan banyak kan. Banyak, iya. Nah itu tuh, Kurang apa perut gua gitu. itu yang gua rasain juga. Kayak Ya. biasanya nih kan gua sama saudara-saudara gitu, Hmm. gua datengin kayak lu lah. Ah. Gue datengin, walaupun gue nggak lebaran tapi gue datengin. Terus biasanya nih makanan nih banyak gitu kan, lu tau lah signature makanan lebaran. Ah. Pasti kan ada opor segala macem. Banyak lah banyak Banyak banget dah. Iya. Kalau sekarang berkurang aja sih. Jadi yang tadinya banyak macem, terus udah banyak macem, pindah-pindah rumah. Tapi lu keliling-keliling juga kemarin. Yang tahun lalu sih, iya. Kalau kemarin Kemarin cuman ke satu rumah saudara yang gue di BP. Yang terdekat Yang doang. BP. Yang paling Udah dekat. satu komplek. Satu kompleks itu. Komplek. Ya kayak kesini aja. Itu pun gue cuman berlima. Iya iya. Udah om gua, tante gua, bapak gua, mak gua, gitu doang. Biasanya rame. Datang Terus semua, gitu. sama om sama tante gua nggak boleh, yang mau datang nggak boleh. Ya bukan. Tapi apa, kalau gue sih mereka juga takut soalnya. Iya. Itu pastilah semuanya takut kayak bukan sekedar takut cuma Bukan egois ya, Iya. emang ngeri, iya. kesehatan. Tapi alhamdulillah ada teknologi yang bisa kita bertatap muka, bisa iya. beramah segala macam kayak gitulah. Tapi BTW kalau gue sih makanan di sini banyak-banyak juga sih, nyokap gue iya, masak maksudnya banyak. yang gua bilang berkurang itu biasanya kan dari rumah ke rumah. Kita Dia makan mau ya. Iya. Makan lagi, makan lagi jadi banyak kan Jadi kelihatannya. lebaran itu bukan silaturahmi. Habis itu pasti di satu makan. rumah nih selalu ada yang signaturenya. Nah, Kayak yang di sini rendangnya mantep banget nih gitu. Oh, Ya, ngerti gak sih lo? iya. Kayak ada sambal khusus di sini nih. Yang di situ gak ada gitu. Di rumah A ada. oh iya. Pas mas gue sekarang gue gak ngerasain itu. Iya iya. Jadi kayak beda. Lalu lu sendiri gimana? Kalau gua kan biasanya kalau lebaran kan pulang kampung ya, di Bali. Nah kalau ini kali ini kan gua nggak bisa ya. Beli. Iya, di Surfing rumah. ya, bukan lebaran. Iya, Dia masuk abu dong. Masa sih? Ya udahlah. embel nggak mati aja. Ya udah gua kayak apa ya? Biasanya ke Bali gitu perjalanannya, entah gua naik mobil kan, entah gua naik pesawat, gua perjalanannya kayak anjing nih gua mau pulang kampung nih kan, mau ketemu saudara-saudara gua, keluarga gua gitu kan. Ini sekarang nggak bisa gitu kan. Cuma ya kayak tadi lu lewat fit callan doang bisanya. Oh. Terus gua juga kalau misalnya balik ke Bali, THR kenceng boy. Nah ngomongin THR. Itu dia. Gimana nih? persoalannya. Lu berarti ngaruh banget nih, lu berdua nih. Ya gue sebenarnya tetap dapat THR, Tapi- tapi
kalau di keluarga gue biasanya nih yang bagiin duit kita ngantri, jadi yang nongol cuma tangan doang. Ya, bisa aja gue lepas gelang, gue minta lagi, bisa jadi bisa bertumpuk-tumpuk gitu loh, bisa dibego-begoin. Kalau gue pribadi sih, gue emang udah jarang dikasih THR. Oh iya. Karena emang kalaupun dikasih, gue juga nolak gimana kayak anjing udah tua anjing kayak gimana sih kayak emang dari udah tahun 2 tahun belakangan. Tapi ya tetap dikasih, cuma sekarang emang sama sekali enggak lah gitu. Kalau nggak ketemu juga gitu. Nah persoalannya pasti kan yang anak-anak kecil pasti berkurang tuh THR-nya. Yang namanya itu pasti nungguin, lah ya. iya namanya nungguin THR. Namanya anak kecil gimana sih pasti anjing gua lebaran nih banyak duit. Nah itu kan kayak suasana lebaran sekarang tuh berarti kayak hari normal aja nggak sih menurut lu pada? Bener nggak sih? Kayak biasa aja kan? Gua aja sendiri yang nggak lebaran kerasa lu kayak anjing beda banget. Mau saja cepet banget, tiba-tiba udah kelar. Kayak waktu itu kita baru ke sholat itu. Oh iya itu kan juga ya. Kalau gua kan di komplek nih ya, di komplek biasanya kita sholat itu di masjid komplek, di lapangan komplek gitu kan. Nah terus selesai sholat kan salaman sama tetangga. Iya kan, sama kayak minta maaf dah gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak terlalu kenal tapi setidaknya ngebom gitu ya, ngerti gue. Ada keseruan tersendiri gitu loh. Sekarang tuh gue sholat id di rumah, salaman sama keluarga gue juga. Jadi kayak hari normal sebenarnya nggak sih? Iya kayak dulu tuh sebelum corona lebaran tuh momen-momen dimana yang ditunggu lah. Ditunggu karena silaturahmi yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Yang udah ada makin kuat gitu. Nah sekarang beda banget. Terus biasanya kan orang datang ke rumah kita kan, kebalikannya. Kayak saudara jauh tuh biasanya ke rumah kita bukan kita ke sana ya kan. Nah untuk obrolan ini kan sebenarnya ya 11-12 pasti sama kalian semua. Cuma pertanyaannya hikmahnya apa sih? Kayak menurut lu karena adanya COVID tapi lebaran begini nih. Menurut lu apa? Kalau mau gue gini, hikmahnya sih kayak tadi contoh ya. Ini nggak contoh emang benar kan? Si Rio nih biasanya pulang ke Bali. Mudik lah ya berarti. Sekarang tapi lu bisa nahan mudik yuk. Iya. Mas gue berarti hikmah yang bisa dapat kita menghargai kesehatan orang lain. Ya nggak sih kayak kalau misalnya tetap mudik antara bandel. Kalau bandel ya tetap mudik kan bandel berarti kan peraturan nggak boleh. Berarti maksud gue serius menghargai orang yang di Bali sama keluarganya sendiri sama diri sendiri juga. Jadi nggak ada yang walaupun nggak sakit tapi kan mencegah. Iya mencegah. Nah itu hikmahnya sih jadi nggak egois lah ya berarti ya. Iya. Itu. Ya berarti hikmahnya mentaati pemimpin lah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah, pemimpin. Ya walaupun peraturan sebelumnya nggak ada, gue emang dari awal corona kan emang belum ada peraturan apa-apa ya. Ya gue dari keluarga sendiri udah diem di rumah doang sih. Emang udah iya kan? Iya. Emang udah waspada sendiri ya, tanpa disuruh gitu. Tanpa disuruh. Soalnya emang udah sadar lah. Penyakit ini tuh ngeri banget apa? Ya masalahnya lo enggak orang-orang yang kayak lu dikit tuh yang gue lihat sih kayaknya. Iya, masih ada yang banget. Temen gue aja masih mudik tuh kan? Masih ada yang mudik, masih ada yang nongkrong-nongkrong. Berarti dia nggak tahu. Berarti dia nggak mikir hikmah yang bisa didapat. Iya. Karena mereka mikirnya udahlah mudik mau corona, dagang apa segala macem, mau mudik, mau situasinya kayak gimana, mau corona, mau lagi lebaran, tetap jalan gaspol mau dia kata keramaian itu ada datengin ya acuh nggak acuh lah, mesti kayak bodo amat gitu loh. Orang sampai ada yang ini kan pura-pura sakit pakai mobil ambulan gitu nggak usah. Oh itu yang di ini bukan sih? Jawa Timur ya? Gue tau kan Jalan Tude sih. Di Jawa Timur bukan sih? Gue nggak tahu. Gue juga sekilas lihat itu, gue sekilas lihat. Pura-pura sakit jadi naik ambulan, tapi dia pura-pura sakit, padahal dia cuma mau ini. Siapa? Nenek. Keluarga gitu. Keluarga pura-pura sakit. Iya. Oh gila sih ini. Jadi kan bisa dianterin gitu ya? Ya walaupun kayak kadang-kadang emang peraturannya boleh gitu kalau misalkan gue nggak tahu juga gimana mereka ngelobi. Tapi kan biasanya banyak yang pakai mobil traveling gitu kan buat pulang kampung gitu kan. Tapi kan dicek polisi suruh terbalik kan. Nah mungkin pikiran dia kalau misalnya gue pakai ini aja nih mobil ambulan gitu pasti kalau dicek juga ini sakit nih gini-gini, oh yaudah harus buru-buru. Mungkin kalau gue sih pikirannya kayak gitu ya. Tinggal bohong. Ya gimana sih lu ngapain sih kayak lu ini kan ya kita kerja sama lah gitu loh. Jangan bikin apalagi paling utama tuh para dokter, tim medis itu kayak makin berat lah. Lu mudik sakit makin berat, yang ada tim medis makin nangis. Ngomongin tim medis, gue jadi inget berita yang kata, lu tau gak sih tim medis mau gue kerja 109 orang? 109. Baru kapan tuh beritanya?
2 hari 3 hari yang lalu gue 2 hari. Karena ya mungkin mereka capek. Ada tapi ya mereka sanksi dipecat. Gue sih jadi ibaratnya dikeluarin gitu. Gue sih nggak bakal ngejudge tuh para tim medis ya, para ya malah mas gue mereka aja sampai capek. Dan itu gue udah makasih banget loh, maksudnya kayak ya nggak apa-apa lah. Ya, walaupun kita kekurangan tim medis maksudnya. Ya maksudnya tanda kutip mereka nyerah, tapi setidaknya mereka udah fight dulu. Tapi yang di fight gak tahu diri gitu. Iya makanya itu kasihan bukan kayak kerja sama lah, tolong lah, goblok anjing tolol. Iya maksud gue kalau misalkan lu bandel lu keluar, tapi pas lu sakit, kalau misalkan rumah sakit nggak bisa ngerawat lu marah-marah, ya lu yang bego, sampai marah-marah. Iya. Kalau misalkan lu di rumah doang dan lu sakit, lu minta tolong ke rumah sakit, it's okay gitu kan. Dan lu kayak lu udah pakai masker keluar, lu cuci tangan. Itu bagus. Sudah maksudnya udah ngikutin apa sih? Setidaknya keluar tuh dan mereka masih ingat, tapi kan ada yang bandel. Iya, udah ini loh, udah mulai sadar pada sih. Udah mulai sadar gitu loh. Malah udah sadar sih. Tapi lu tetap kena. Nah, itu namanya musibah kan, namanya penyakit. Itu kalau itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan yang lu ada keramaian terus lu datang, ya itu namanya bego gitu loh. Kayak lu mudik, lu ke mall, aduh. Ini kalau kita kan emang gara-gara sekomplek dan rumahnya deketan kan. Kita juga nggak pernah jalan kaki kasar tuh nyampe gitu. Dan satu orang tua kita juga udah tahu juga orang tuanya Andi kayak ke rumah Jundi. Udah pokoknya selama corona ini dia ke rumah gua doang. Iya. Orang tuanya si Rio tahu ke rumah gua doang. Dan karena rumah kita juga jaraknya deket-deket banget gitu. Gitu. Jadi kayak ya udah dan kita juga nggak ada yang mana-mana. Iya. Ya paling ke Indomaret gitu, ya nggak sih, gitu kan. Warteg Bahari, depan komplek gitu. Iya. Kalau gua nggak sih. Buat bungkus. Banyak makanan. Iya, gua juga makan di rumah dia kadang-kadang. Gitu ya, gimana ya mudik. Ya pokoknya ini. Nggak mungkin kalau nggak tahu ya, menurut gua sih orang Indo itu ibaratnya nggak mudik tuh nggak afdol lebaran, ngerti nggak? Iya sih. Nggak afdol. Padahal sebenarnya lo ya, itu kalau feeling gue gitu. Mudik ya, lebaran mudik nih, kan itu berkaitan tuh. Itu ya, kan mas gue duonya itu. Padahal hal itu nggak juga kan sebenarnya. Ini menurut pemahaman gue ya, hal itu juga lu nggak ngelakuin nggak dosa gitu loh. Iya, mas gue nggak apa-apa gitu kan. Iya. Kalau ya, namanya emang iya sih, emang nggak afdol, tapi gue menahan. Nah itu mas gue kayak gini, mas gue. Ya, ada hal yang lebih prioritas gitu loh. Ada hal yang lebih prioritas yang harus kita gitu. Cegah gitu loh. Dan gue juga sayang sama keluarga gue yang di Bali, jadi gue takut kena. Nah iya, mas gue lu berarti ngeliat hikmahnya kan gue bilang. Bagus lu. Ini stupid shit. Sayang banget sih sebenarnya. Jadi kayak gimana ya? Lu nggak mikirin keluarga lu yang di kampung apa? Demi lu ya emang sih lu kangen sama keluarga lu juga kangen diundur lah sih dari coba lu bayangin dah lu emang lu tahu kalau lu tuh negatif. Nah sementara anak-anak lu, anak-anak kakak lu atau siapalah anak kecil atau orang tua yang udah rentan, yang imunnya udah rendah atau masih rendah ya, anak kecil. Walaupun anak kecil masih ini sih masih bisa lah. Masih kayak lebih selamat lah. Iya. Soalnya kan masih fresh. Tapi rentan. Nah, dibanding kita yang masih muda gitu kan. Nah, lu nggak mikirin lah, nggak mikirin gitu. Nah, itu makanya otak tuh digunakan gitu sebaik mungkin. Jangan digadai kayak gua. Nah, tuh jangan. Tapi gua masih bisa mikir loh. Tuh dia aja otaknya digadai masih bisa mikir. Bayangin tuh. Apalagi gimana gua beli lagi otak gua? Kayak ini Albert Einstein. Kemarin temen gua sempat ke apa sih namanya yang di Tol Cibubur, rest area Tol Cibubur ya. Kan temen gua bikin Jagorawi. Jagorawi. Iya, rest area dah pokoknya. Iya, Jagorawi. Nah, temen gua tuh bikin video, bikin video tentang mobil gitulah. Nah, dia tuh ngeliat kalau misalkan tempat makanan di rest area itu kayak Starbucks, terus kan tempat makanan ya. Emang nggak boleh makan di dalam kan, jadi lu beli take away cabut gitu kan. Ini enggak cuy, jadi lu beli tapi lu ngemper anjing. Oh di parkiran. Di parkiran kayak ngemper itu kayak sama aja, nggak ada bedanya. Enggak maksudnya kalau mau ngumpul itu pun ngumpul mini ya boleh aja sih. Kalau di rumah ya. Di rumah tapi. Ya kan konteksnya di rumah aja.
mau di rumah temen lu ngumpul-ngumpul di rumah. Walaupun terlalu rame ya itu salah juga. Menurut gue salah juga. Tergantung lah, lu kan yang tahu rumah lu didatengin siapa. Iya kayak gitu, itu boleh. Iya. Lu yang paling tahu. Jangan orang asal. Ibaratnya pasti kan kalau mobil kan pasti mereka tuh community kan. Iya. Pasti kan yang jauh-jauh, walaupun ada yang deket juga misalnya kayak kita. Nah itu nggak apa-apa dah. 3-4 orang. Itu nggak apa-apa, itu maksudnya itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa. Tapi jangan di luar juga. Ya pakai otak lah intinya. Kan intinya kita kan hindarin kerumunan. Hindarin penyakit. Kayak kalau feeling gue nih yang luar-luar nih, yang bubar-bubarin nih. Ya kayak Satpol PP sama polisi yang dibubarin. Nggak cabut, nggak ada yang balik, pasti lu pindah. Pindah doang ya? Kalau gue sih dulu Ya, pas nggak SMA, tahu ya. kalau pas SMA nih gue ngerokok di sini diusir guru, gue pindah sih. Pindah ke tongkrongan lain, nih sama aja. Kemarin gue tuh, apa ya, gue malam-malam tuh ke ATM. Ada anak, ya kayak kita gini lah. Iya. Di tempat sepi, nongkrong di pinggir jalan, di sos. Naik mobil, mereka memang naik mobil ya, berumur 5-7 orang lah. Bagasi dibuka, ngemper di belakang bagasi. Lu ngapain di situ? Kayak nggak punya rumah aja nih maksudnya. Iya kalau nggak kemana ke lapangan komplek kalau nggak ya di teras rumah temen gitu kan. Mungkin gini ngomongin rumah temen, mungkin ortunya ada yang pada nggak mau ditongkrongin gitu. Bisa jadi sih. Iya nggak? Ya cuma kan lebih baik nggak nongkrong lah menurut gua gitu. Ya kalau nggak nongkrong tapi jangan di luar yang kebuka. Ya, kayak gitu deh. Ya masa sih salah satu dari teman lu itu tongkrongan nggak ada yang bisa di tempat nongkrong? Iya nggak tahu. Iya nggak. Iya nggak ada yang tahu sih. Lapangan gitu. Iya dah apa ke? Yang gua tahu banget anjing ya, udah pas lah lu nongkrong di situ ngapain ngipis lu anjing. Iya inti. Ada lah gua. Mentang-mentang lebaran puasa udah kelar anjing. Langsung setan masukin semua. Zep. Dia setan di keraknya, anjing udah mau kelar nih. Iya. Udah langsung ngapain Rusak banget. nggak kesana gitu. Ya, tapi emang gitu, temen juga ada anjing kayak gitu. Lebaran kelar, langsung calling, mabok, minum, wah udah deh. Tapi hebat juga kalau mereka pas hari puasa bisa nahan sih menurut gue hebat. Ya hebat, maksudnya hebat dong. Pas kelar lebarannya, langsung minum, jangan juga anjing. Sebenarnya gini loh, intinya kan kita mencegah Juga. menghindarin keramaian, hindarin ya dengan lu nggak apa-apa keluar, yang penting lu ngikutin pemerintah, ngikutin WHO lah intinya kan gitu. Pakai masker, pakai physical distancing, terus cuci tangan setelah dari luar gitu. Mandi apa? Iya mandi lah paling aman gitu. Ya kalau mager cuci tangan aja udah, Iya. nggak usah mandi gitu. Cuci tangan ganti baju dah. Iya ganti baju. Nah, itulah kayak gitu-gitu. Cuma jangan yang lu plok dari sini ke daerah lain terus lu mudik anjing. Walaupun gua tahu lu mudik nih. Ya, Ya cuma ke rumah itu doang gitu. iya, kan. ke rumah Ya, itu tetep doang. aja, Kayak kan. lu misalkan naik mobil nih, ya udah lu di mobil doang, orang-orang di situ-situ doang. Cuma kan kasihan anjing kalau emang lu ternyata negatif gimana? Ke positif. Ternyata lu positif gimana? Tuh. Soalnya kan nggak ada tanda-tandanya kan. Iya. Kalau lu batuk, lu ada tanda-tandanya gitu kan. Tapi kalau misalnya lu positif dan lu nggak kenapa-napa, ya lu kan nggak tahu tanda-tandanya kan nggak ada juga. Dan berarti gini, kesimpulannya sih Lebaran tahun ini ya sedih atau seneng? Iya, sedih sih. Sedih lah ya. Sedih. Kayak nggak Abdul aja berarti ya. Kayak Semuanya beda gitu. Kayak kehilangan beberapa Semangat hal. gitu ya, Iya. kayak api baranya tuh nggak gede gitu ya kayak. Kayak redup, kayak mau mati. Kayak redup ya. Iya. Gak ada yang hal-hal yang gue dapetin Yang biasanya didapetin. Yang dari anjing puasa nih, awal-awal puasa. Nggak ada taraweh juga iya, ya, nggak ada kapan taraweh. lebaran? Ini kayak biasa aja gitu kan. Iya kayak Wah, terawih sih, puasa. sumpah. Terawih juga kan Pas kerasa puasa juga juga. kerasa banget tuh, ada terawih. Perang Maksudnya kayak- sarung lah lu Iya, ada pasti iya, kan. Iya, perang sarung. udah nggak ada anjing. Kayak Nggak, apa yang ya? dimana ada suara langsung. Iya, yang musik gitu kan. Iya. Gua tahu tuh apa tuh ayatnya tuh. Tapi maksudnya kita dengerin kayak gitu aja. Iya, maksudnya biasanya kan Kayak ada kalau kayak puasa nih, kayak walaupun kita nggak sholat tarawih ya jujur ya. Cuma kayak vibe puasa tuh, kayak Iya. menggetarkan hati gitu. suasananya gitu. Iya, sekarang hilang sama sekali. Terus lebaran identik pasti kan baju-baju yang baru, kalau nggak baju Iya. koko. Ini jadi pada nggak pakai kan, karena nggak perlu kan. Ya lu mau pakai mau ketemu siapa gitu. Iya, Nggak rapi. Jadi kayak makanya paling lu pakai ya udah pakai abis itu lepas lagi biasanya gitu.
Iya, maksudnya, tapi kalau sekarang kan kayak nggak kerasa gitu loh. Iya, Lu pakai buat apa? Karena gue kalau lebaran aja, walaupun gue nggak mudik nih, gue di rumah aja. Kan masih ada keluarga gue yang di sini kan. Itu gue masih nyamperin kan. Itu gue berasa, Bang. Nggak cuma sehari lebaran. Oh, biasanya ya, apa besoknya gitu ya. 4 hari kayak gitu masih berasa. Ini cuma kayak sehari, besokannya ya udah gitu kan. Makanya kayak ya suasana lebaran tuh kayak kosong aja sekarang gitu. Iya sih, Kayak hari biasa aja udah kan. Sepi banget. Kayak hari Minggu ya Minggu aja udah Minggu gitu. Intinya Senin. gini, intinya petik hikmahnya apa yang udah kita apa yang kita lagi alamin tuh lu sebaik mungkin lu cari hikmahnya kenapa kita dikasih kondisi gini, jangan egois segala macam. Yeah. Tapi kalau lu nggak tahu, lu nggak mikir juga pas lu kena resikonya ya, lu baru mikir tuh otak lu berjalan gitu. Nah, itu makanya ini kayak itu masalahnya di situ Tuhan gitu. kasih ini situasi ini juga pasti biar kita sadar juga. Biar kita sadar gitu loh. Kayak lu nggak bisa selalu sama. Iya, bayangin tim medis anjing nih, balik lagi ke tim Dan medis nih. nggak bisa selalu dapat apa yang kita mau. Kasihan tuh 109 orang itu yang ketahuan gimana yang masih di hatinya walaupun dia Iya, belum baru kerja tapi ya. belum mogok kerja. Iya, belum mogok kerja. Anjing berat banget itu, Ini kasihan. gue bilang bakal ada lagi sih nggak tuh. Ada yang berani nih Yang kayak nangis, dipecat. gitu. Kalau itu kan karyawan yang dipecat yang Iya, nangis. iya tetap aja anjing. Lu emang jadi tugas medis Iya, banyak gini masuk, nih bayangin deh capek. mereka tuh punya keluarga nih, bukan lu doang yang punya keluarga yang lu harus mudik segala macam. Lu mau ketemu keluarga lu bangsat. Terus sekarang gini deh, dia yang gue lihat nih mereka aja kagak mudik gitu ya udah. Yang depan mata gue sendiri. Mereka- Masa nggak bisa sih kayak ya lah kita tuh masih bocah anjing gitu mana? Masa bisa lebih jalan pikirannya? Iya. Iya, daripada lu yang tua-tua lu. Ya nggak tahu juga yang nonton kan variasi ya. Maksudnya mereka bisa nahan gitu. Ya gitu. Ambil hikmahnya lah. Otaknya dipakai itu intinya. Anjing lilipan. Nih buat lu yang mudik. Oh. Iya. Makanya jangan mabok mulu, otaknya dol nanti. Iya. Lah mabok mulu kita ngandol. Iya. Soalnya kalau kita mabuk dengan minuman yang benar. Bukan bensin dan Iya, bukan yang dicampur-campur ya. Iya, nggak gitu juga. Kalau kata bokap gua, kalau misalnya lu mau jadi peminum, ya minum aja jangan pemabuk. Oh iya, benar sih. Minum. Ya kayak gue minum. Tau takaran nyet. Nih kita keran gue spray segelas gitu. Iya. Itu masing-masing lah. Cuma intinya Iprit gitu kan disari intinya spray gitu. mau mereka pemabuk atau bukan ya, otaknya tuh dipakai anjing harusnya. Iya enggak? Iya sih. Jangan egois sih sebenarnya. Iya. Ya terus kita juga pengen tahu lah nih yang nonton suasana lebaran gimana sih. Kan kalau dari kita kesedihan apa iya. yang lu Yang alami. yang lu alamin. Kan kalau kita tadi udah kita bilang kan kayak lebih sepi. Mungkin banyak yang sama, cuma Iya, ada nggak banyak. hal yang beda. Oke, gitu. apa sih? Gitu. Kita pengen tahu Mungkin juga ada yang mungkin. belum kita sebutin, Ah. dan lu ada yang mau lu sebutin, komen aja. Terus komen. Ntar kita bacain komen. Atau ada yang lu lebaran terus lu Emang masih mudik gitu kan? Gak ada yang tahu. nggak, ada yang lebaran tapi lu sendiri ngekos karena lu nggak bisa. Oh iya, yang nggak bisa balik ya? Iya, nggak bisa balik gitu. Itu sedih banget sih. Ya itu good luck lah buat lu. Ya itu hikmahnya lihat aja. Iya. Lu lagi dites berarti. Dites. Kalau lu ada yang kesepian, next time ntar kita video call. Tuh. Buat Ntar add line gua deh. Buat yang cewek anjing bukan yang Iya, cowok mah bodo amat. Ah, iya. Yang cewek di luar kota misalkan kasih tahu gua yang Kan bisa dibikin nggak gabut. Iya, yang penting daerah Jakarta gitu. Marah lu cewek lu. Cewek lu marah. Nggak apa-apa. Poligami. Coba aja. Boleh sih. Kalau Oke, udah itu hikmahnya Oke. lah. Itu intinya. Jadi Subscribe, comment, likes, share ya like unlike bebas itu kan terserah kalian. share-nya jangan lupa. Ya kalau kita di unlike ya kayak yang like juga itu banyak. Dengan lu klik dan lu tonton terus Iya. ya sudah masuk. Intinya Hikmah. Hikmahnya sih diambil dari hikmahnya. oke. Oke. Jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan kami di Apa aja? Obrolin apa aja. Aja.